Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi marilah kita mengajak kepada semua hadirin dan hadirat sobatku dimanapun berada, senantiasa kita terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud syukur atas segala limpahan rahmat, hidayah, kenikmatan, baik nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan yang besar ataupun yang kecil, kenikmatan yang terang-terangan ataupun tersembunyi, kenikmatan yang nampak ataupun tidak nampak. Jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha rohimnya senantiasa mencurahkan kenikmatan yang tak henti-hentinya kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk kebaikan kepada umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apabila kita senantiasa patuh kepada sunnah beliau, banyak bersolawat kepada beliau, serta ikut dengan ajaran beliau, mengikuti perjuangan beliau, kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini sebagai seorang nabi yang terakhir, sebagai penutup para anbiya, penutup para nabi. Bahkan beliau ini adalah nabi akhir zaman. Maknanya hadirin, setelah beliau tidak akan ada nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala hantar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke permukaan bumi ini. Dan beliau adalah nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Maknanya setelah beliau diutus, maka zaman ini akan segera berakhir. Dunia ini akan segera hancur ataupun akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umatnya hari ini, kita mengikuti seorang nabi, yaitu nabi akhir zaman yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah berapa jauh dari zaman kenabian, hadirin. Maknanya sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala utus sebagai nabi akhir zaman yang lamanya kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dan hari ini kita jauh dari zamannya Nabi, jauh dari zamannya sahabat, maka kita berada di ujung akhir zaman. Bukan sebagai umat akhir zaman lagi, tapi sudah di ujung-ujungnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu kita harus memang benar-benar berusaha meningkatkan iman kita, ibadah kita, amal soleh kita,
Hari demi hari senantiasa kita upaya untuk meningkatkan. Untuk apa hadirin? Untuk mengimbangi umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihantar ke permukaan bumi ini. Hadirin sobatku, kenapa kita harus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengapa kita harus dapat mengimbangi amal ibadah orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu? Karena Allah Subhanahu wa taala dari awal diciptakannya neraka itu tujuannya adalah untuk manusia yang berdosa, untuk jin, untuk setan. Orang terdahulu nerakanya sama dengan orang sekarang, orang akhir zaman, bahkan manusia yang berada di ujung zaman ini. Maknanya apa hadirin? Maknanya tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwasanya api neraka itu 99 derajat lebih panas dibandingkan di dunia. Di dunia hanya 1 derajat. Dapat kita bayangkan, 1 derajat panasnya dunia ini itu sudah dibagi kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. 1 derajat. Belum lagi para binatang, semua mendapatkan kebagian panas yang 1 derajat. Dari segi binatang saja sudah berapa jenis yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. 1 jenis saja binatang yang paling kecil yang namanya semut sudah berapa juta ekor. Belum lagi macam-macam jenis semut. Belum lagi macam-macam jenis binatang. Kemudian 1% itu dibagi kepada tumbuh-tumbuhan. Kita bisa lihat 1 jenis tumbuhan saja sudah terdiri jutaan pohon. Kita bayangkan, yang namanya bunga saja, pohon bunga ini sudah berapa juta jenisnya. Lagi pohon-pohon yang lainnya. Itu pun dibagi Allah Subhanahu wa taala rasa panasnya 1%. Maknanya manusia seluruhnya mendapatkan bagian panas yang 1%. Binatang dan seluruhnya serta jenisnya masih mendapatkan bagian panas yang 1%. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala masih bagi yang namanya panasnya 1%. Itu pun hadirin, manusia sudah tidak tahan dengan panasnya di dunia ini yang hanya 1% dan dibagi ke seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana api neraka nanti? 99% hanya 1 individual yang merasakan, hanya 1 orang saja yang merasakan panasnya 99%. Dan neraka ini diperuntukkan mulai dari zamannya Nabi Adam beserta kaumnya sampai terus kita hari ini, bahkan hari kiamat. Panasnya sama, tempatnya sama, nerakanya sama. Sementara kaum-kaum terdahulu, umat-umat nabi-nabinya terdahulu, umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 800 tahun, ada yang 700 tahun, 600 tahun. Sementara kita hadirin hari ini umurnya paling mentok 100 tahun. Bahkan dikatakan dalam suatu ulama mengatakan umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek.
60 ataupun 70 tahun saja. 80 tahun itu sudah merasakan sengsara di dunia ini, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kembali kita berbicara tentang neraka. Bagaimana kita dapat menahan begitu panasnya neraka? Bahkan terlebih bagaimana bisa kita mengimbangi kaum-kaum terdahulu. Mereka beribadah seandainya ada seorang yang umurnya 1000 tahun, maka selama satu umurnya tersebut, seumur hidup digunakan untuk ibadah. Dapat kita bayangkan ibadah orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu 1000 tahun. Sementara kita hari ini sebagai umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman ini hanya 60 ataupun 70 tahun. Mampukah kita mengimbangi ibadahnya orang-orang terdahulu? Bahkan hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan sirotnya itu sama. Ketajamannya, ketinggiannya, jauhnya sirot itu sama antara kaum terdahulu dengan kita hari ini sebagai umat akhir zaman. Bahkan surganya pun sama, kenikmatannya pun sama. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ternyata walaupun kita hari ini sebagai umatnya Rasulullah SAW yang umurnya pendek-pendek, hidupnya di akhir zaman, bahkan di penghujung zaman ini lebih mulia ketimbang umat ataupun kaum-kaum terdahulu yang umurnya sampai ribuan tahun. Disebabkan oleh bahwasanya kita hari ini sudah mendekati hari kiamat. Hadirin jemaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil permisalan umatnya Nabi Adam alaihissalam apabila berdosa, tatkala ia di dalam kubur mendapatkan siksa. Jadi apabila dia terus menerus di dalam kuburnya sampai hari ini sudah berapa juta tahun disiksa di dalam kuburnya, belum lagi kaum-kaum yang lainnya. Sementara kita hari ini umat akhir zaman, apabila meninggal dunia orang yang berdosa, ketika mendapatkan siksa kubur yang mungkin hanya ratusan juta tahun dibandingkan umat terdahulu, maka kemuliaan, keunggulan kita hari ini apabila mendapatkan siksa itu hanya sebentar. Karena hari ini kita berada di penghujung zaman, akhir zaman. Setelah mendapatkan siksa hanya tinggal menunggu kiamat saja. Sementara umat-umat terdahulu yang berdosa masih lama menunggu waktunya hari kiamat, sehingga lebih tersiksalah di dalam kubur. Ini salah satu keunggulan kita hari ini sebagai umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya yang menjadi keunggulan kita hari ini sebagai umat zaman adalah kita melaksanakan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuluh-puluh, beribu-ribu kali lipat. Suatu contoh, umat akhir zaman ini ketika melaksanakan perintah Allah sholat fardu 5 waktu, tatkala seorang hamba melaksanakan sholat fardu, jalan ke masjid kan pahala, berwudu saja sudah menggugurkan dosa, belum lagi tatkala melaksanakan sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala 27 derajat. Kemudian menunggunya sholat, antara sholat yang ia kerjakan sampai sholat yang akan datang
dihitung ibadah. Inilah kemuliaan. Kalau umat terdahulu nggak ada seperti itu. Kemuliaannya lagi hari ini kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setiap hari kita berdosa, apabila kita istighfar, bertobat, mohon ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bukan satu dosa hadirin, tapi seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, apabila seorang hamba berdosa, maka akan diampuni oleh Allah apabila hamba tersebut istighfar, bertobat kepada Allah. Ini hanya diperuntukkan oleh umat akhir zaman, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa hadirin? Kita hari ini. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, Nabi Adam alaihissalam, tatkala melanggar satu perintah Allah, mendekati pohon kulbi yang dilarang oleh Allah, maka dengan seketika Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya dari surga ke bumi atas satu dosa yang dibuat oleh Nabi Adam, satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini seorang nabi hadirin, membuat satu dosa, membuat satu kesalahan, melanggar satu perintah Allah, maka ia sudah mendapatkan hukuman dari Allah, dicampakkan ke dunia. Sudah seperti itu dipisahkan dari istrinya, kemudian ditelanjangi pakaian surga, tidak dibawa ke dunia. Bahkan kemewahan surga, istana surga, apa yang ada di dalam surga, berbagai macam banyak kenikmatan tidak beliau bawa, hanya melakukan satu kesalahan. Bedanya hadirin dengan kita umatnya Rasulullah, dalam satu hari sudah berapa banyak dosa yang kita buat. Jangankan satu hari, 1 jam saja kita sudah banyak berbuat dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahim, dengan Maha kasih sayangnya, tetap tidak campakkan kita dari dunia ini. Dalam satu hari kita sudah berapa banyak melakukan kesalahan, tetapi kita tidak dipisahkan dengan istri dan anak-anak kita. Bahkan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hari sudah berapa perintah Allah yang sudah kita tinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan kita dari rumah kita. Allah tidak mengambil harta kemewahan kita. Allah tidak telanjangi kita. Maksud dan tujuannya adalah ini supaya kita merenungkan betapa agungnya Allah, betapa maha pemurahnya Allah, agar kita bisa bertobat untuk kesalahan-kesalahan kita. Begitupun banyak kesalahan kita dalam satu hari, kita tobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya. Bahkan keburukannya diganti dengan kebaikannya. Kurang sayang apa Allah sama kita hadirin? Inilah maksudnya kita diberikan umur pendek, tapi diberikan keistimewaan agar dapat mengimbangi kaum-kaum dan umat-umat terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya umat akhir zaman ini. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan kita hari ini. Di depan kita sudah menanti azab ataupun kenikmatan, surga ataupun neraka, 2 tempat yang bakal pasti dijamin dan wajib
kita akan mendatangi, bahkan menempati, bahkan mendiami kekal di dalamnya. Tinggal tergantung kita. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini begitu beliau merenung, maka dia berharap kepada Allah agar dia jangan dijadikan nabi. Dia memohon, jadikanlah aku sebagai umat saja, tetapi umat akhir zaman. Tetapi hadirin hikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi keputusan Allah, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, maka beliau tetap menjadi nabi. Maka beliau pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, biarlah saya tidak dikabul sebagai umat akhir zaman. Biarlah saya tidak dilahirkan sebagai umat akhir zaman, tetapi saya mohon kepadamu ya Allah, agar keturunanku nanti sebagian dari umat akhir zaman. Maka ini dikabulkan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, biarlah aku tidak dilahirkan di akhir zaman, tidak dilahirkan dan tidak dihantarkan sebagai umat akhir zaman, tetapi aku ingin namaku disebut-sebut oleh umatnya akhir zaman, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi kebanggaan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Hanya namanya saja disebut oleh kita hari ini yang hanya umatnya, bahkan umatnya yang penuh dosa, berlumuran dengan dosa, tapi tatkala umat akhir zaman ini beribadah menyebut nama Ibrahim, maka suatu kebanggaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbukti hari ini tatkala seorang pada saat ini melaksanakan sholat, ketika tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka satu kebanggaan bagi Nabi Ibrahim, dalam ibadah umatnya akhir zaman nama beliau disebut-sebut. Inilah kemuliaan, keunggulan serta keistimewaan kita hari ini sebagai umat akhir zaman. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini juga dia tidak berharap agar dia menjadi seorang nabi, tetapi ia berharap hanya ingin menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat akhir zaman ini. Karena apa? Beliau tahu, beliau paham betapa mulianya umat akhir zaman ini, betapa begitu banyak keunggulan, keistimewaannya umat akhir zaman ini. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah seorang nabi, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau seorang nabi akan tetap menjadi nabi. Tetapi ia berharap agar dapat hidup di akhir zaman bersama umat akhir zaman walaupun sebentar. Dia berharap, Nabi Isa alaihissalam, beliau berharap pada Allah agar beliau ini dapat menikmati, dapat tinggal, dapat hidup di akhir zaman walaupun hanya sebentar. Terbukti hadirin, berbagai riwayat menegaskan, menerangkan. Berapa hadis juga menjelaskan tatkala Dajjal turun. Dajjal ini turunnya di akhir zaman, di umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala Dajjal ini turun ke permukaan bumi ini, maka Nabi Isa alaihissalam lah yang akan turun ke bumi untuk memberantas serta membinasakan Dajjal.
Dan beliau pun hidup bersama umat akhir zaman di akhir zaman ini. Inilah keinginan beliau. Makanya hari ini Nabi Isa alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak wafatkan, tetapi beliau masih diabadikan, hanya tinggal menunggu waktunya. Kapan? Sebentar lagi. Karena ini sudah nampak kekacauan-kekacauan, sudah nampak jelas tanda-tandanya kalau Dajjal sudah mau membuat kerusakan. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun bersama kita, bersama umat akhir zaman ini, barulah Dajjal akan binasa. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah keunggulan kita hari ini, umat akhir zaman. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan umat akhir zaman ini, kemuliaan, keistimewaan kita hari ini nampak jelas sekali. Bahkan ibadah-ibadahnya, amal-amalnya dilipat gandakan, berlipat-lipat kali lipat ganda, bahkan sampai beribu-ribu kali lipat. Bahkan yang lebih istimewanya, dalam 1 tahun Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 1 bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Ini 1 bulan yang suci. Disitulah nampak jelas sekali ibadah seorang hamba dilipat gandakan. Makanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di hari yang suci, di bulan yang suci, selama 1 bulan tersebut untuk beribadah, untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan kualitas dan ibadah, agar dapat mengimbangi umat dan kaum terdahulu. Nah, apabila hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita umat akhir zaman bisa ataupun dapat meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah hari demi hari. Bahkan lebih mulia kita sebagai umat akhir zaman yang umurnya pendek, orangnya lemah-lemah, tidak ada kekuatan sedikit pun, lebih mulia dibandingkan kaum terdahulu, bahkan lebih mulia daripada nabi-nabi terdahulu. Bisa kita bayangkan hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nabinya kita hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang dimuliakan sebagai kekasihnya Allah. Hanya beliau yang mampu memberikan pertolongan, hanya beliau yang mampu memberikan syafaat. Di yaumil mahsyar kelak, manusia berbondong-bondong mendatangi nabi-nabi, namun para nabi-nabi yang didatangi, saya tidak berhak atas syafaat. Mintalah kepada nabi yang lainnya juga seperti itu, saya tidak hak untuk mendapatkan syafaat. Begitu juga terus berlarian berbondong-bondong untuk mendapatkan syafaat daripada nabi-nabi. Maka setiap nabi-nabi yang didatangi pun berkata, saya tidak berhak untuk memberikan syafaat. Terakhir, mintalah kepada nabi akhir zaman, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kata Nabi, ini adalah hak saya untuk memberikan syafaat. Begitu mulianya. Bahkan hadirin, mulianya kita hari ini akan memasuki surga lebih awal dibandingkan kaum terdahulu, bahkan dibandingkan nabi-nabi terdahulu. Hidupnya ketika di dunia di akhir, masuk surganya di awal. Beda dengan kaum dan nabi terdahulu, kehidupan mereka
di awal, masuk surganya di akhir. Kaum terdahulu kuat-kuat hadirin, tinggi-tinggi, sehingga kalau ibadah itu mampu dalam satu hari satu malam itu meningkatkan kualitas ibadah mereka. Bila dibandingkan kita hari ini yang ibadahnya hanya sebentar dalam keadaan lemah, bahkan ibadahnya itu enggak khusyuk, ibadahnya main-main, tapi lebih mulia dibandingkan kaum-kaum terdahulu. Maka beruntunglah kita yang menyadari betapa mulianya kita, betapa istimewanya kita dibandingkan kaum-kaum terdahulu. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan kita buang percuma begitu saja kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hari ini sebagai umat akhir zaman. Ingat, umat akhir zaman. Maknanya zaman segera berakhir. Persiapkan diri kita untuk menuju yang hak, untuk menuju kehidupan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, marilah dalam kesempatan kali ini senantiasa kita untuk merenungkan siapa diri kita, kemana kita hendak melangkah, dan kemana kita akan menuju kelak di akhirat. Seandainya kita ingin bahagia, ingin kenikmatan, banyaklah beramal dan ibadah. Tapi ingat, apabila kita ingkar di dunia ini, azab Allah sudah pasti dan dijamin sudah menanti kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.